Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat sehat badan, sehat pikiran sehingga kita bisa menatap kembali, bertatap muka kembali via Zoom guna untuk melanjutkan kajian rutinitas kita. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya sebelum talaqi Al-Quran, kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang kajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangannya Al-Imam Abu Isa At-Turmuzi. Baik, kita sudah sampai kemarin terakhir sekali kita membahas terkait dengan pakaiannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini masih di dalam termasuk pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jenisnya adalah jenis sepatu dan sendal. Ya. Maka pada hari ini kita akan bahas terkait dengan sepatu dan sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين إلى أن قال saja. Baik, dalam bab ini tentang sepatu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dua hadis saja. Bab fi khaffi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau fi khuffi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pembahasan tentang khuf, ya khuf itu adalah sepatu. Namun sepatu yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepatu yang biasanya dipakai pada musim dingin. Jadi sepatunya itu menutupi mata kaki sampai menutupi mata kaki seperti sepatu boot. Nah, itu namanya khuf. Maka ada ketentuan hukum tersendiri di dalam bab fikih tentang khuf. Jadi khuf itu sebenarnya bisa dipakai, namun ada kriteria dan karakteristik tersendiri khuf yang dipakai yang boleh dipakai di dalam perjalanan dan dibawa ke dalam wuduknya. Artinya ada ketentuan wuduk ya ketika memakai khuf dan itu tidak perlu melepas sepatu sehingga cukup mengusap saja di atas sepatu tersebut. Bab fi khuffi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannad bin Sirri, haddatsana Waqi'. Haddatsana Waqi' an Dalhami bin Salih an Hujair bin Abdullah an Ibn Buraidah an abihi anna Najashi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sadhajain falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Ini diambil hukum ketentuan membasuh khuf itu atau disebut dengan mashul khufi itu di dalam bab fikih. Biasanya kalau kita buka kitab fikih apa saja itu ada di dalam bab mashul khufi, bab di mana membasuh sepatu. Jadi ketika wudhu tidak perlu melepas sepatu, cukup hanya membasuh atau mengambilkan air kemudian hanya sedikit saja ya, menyapu dengan tangan selesai. Maka tidak perlu lepas sepatunya dan mencuci kaki.
Sebagaimana di dalam hadis ini dikatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadiahkan oleh Najasyi. An-Najasyi, An-Najasyi itu adalah seorang raja di Ethiopia, di mana raja tersebut atau bisa dikatakan ini raja sudah masuk Islam, tetapi masuk Islam secara diam-diam. Ya, karena awalnya Nasrani, beliau yang membuka jalan, ini Raja Najasyi yang membuka jalan kepada umat muslim saat diblokade oleh orang-orang Quraisy sehingga mereka bisa mencari suaka ke Ethiopia sehingga bertemu dengan seorang raja yang sangat baik dan bijak namanya Najasyi. Sehingga Raja Najasyi ini memberikan suaka dan memberi perlindungan bagi orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang saat itu disiksa oleh orang-orang Quraisy. Maka oleh karena itu, di dalam pembahasan hadis ini, Najasyi itu pernah memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sepatu, ya, khuffain, dua sepatu, aswadain yang berwarna hitam, sadzajain dan kulit, ya, sepatu kulit. Dilapiskan dengan kulit. Falabisahuma tsumma tawaddaa wa masaha alaihima. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai kedua sepatu tersebut, kemudian ketika berwudu, wa masaha alaihima hanya membasuh atau apa namanya, membasuh dengan tangannya, ya, secara sedikit saja dibasuh di atas kedua sepatu. Yang dibasuh di mana? Di atas kedua sepatu. Ya. Jadi kalau bisa dilihat, ini sebenarnya salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin jarang kita praktikkan. Ya, mungkin kebetulan kita berada di negara yang beriklim tropis, ya, tidak ada musim dinginnya, sehingga kalau kita ke ke Timur Tengah itu ada musim dinginnya. Maka ketika musim dingin, kebanyakan orang-orang Arab itu masih mempraktikkan. Apalagi kalau kita yang tinggal di bagian Eropa, mungkin ini bisa mempraktikkan sunnah ini. Namun di Indonesia mungkin ya karena jarang dipraktik karena kita tinggal di iklim yang seperti ini. Adapun caranya itu sudah dibahas oleh ulama-ulama fikih yang dimana ketentuan daripada memakai sepatu, memakai khuf itu adalah yang pertama ketika orang yang mukim. Mukim itu artinya orang yang bertempat tinggal di daerahnya tidak melakukan perjalanan, maka ketika memakai khuf itu sudah di dalam keadaan berwudu. Itu syarat yang pertama. Artinya berwudu terlebih dahulu, kemudian memakai khuf. Ini siapa saja boleh pakai, enggak mesti laki-laki saja, laki-laki dan perempuan. Ini merupakan sunnah Nabi. Pakai khuf, kemudian boleh memakainya selama 1 hari 1 malam. Ya, misalnya kita memakai pertama di sholat subuh, ketika hendak sholat subuh berwudu, kemudian pakai khuf, namun khufnya itu tidak dilepas-lepas sampai menjelang subuh esok hari. Nah, esok hari harus dilepas lagi, kemudian berwudu kembali, baru dilanjutkan kembali pakai lagi, kemudian boleh dilepas di besok di subuh besok hari lagi. Artinya berlaku khuf itu 24 jam. Jadi apa keringanannya? Ringannya adalah ketika orang memakai khuf itu bisa melindungi kaki dari hawa yang dingin. Ya, kalau musim dingin mungkin kaki itu lumayan rentan ya. Jadi kalau saya juga dulu pernah mempraktikkan sunnah-sunnah ini ketika di masa belajar saya di Tunisia. Sehingga di sana ada musim dingin sampai salah satu tanah Arab atau salah satu regional Arab yang masih turun salju ya di Tunisia. Maka ketika ketika itu ya kami sering mempraktikkan ini. Pakai sehari semalam, ya dipakai mungkin di siang hari, di sebelum zuhur, kemudian berhenti di zuhur esoknya lagi. Kemudian nanti lanjut lagi. Namun kita merasa sangat ringan sekali karena di musim dingin itu kan kadang ya kita juga mandi kadang enggan-engganan ya, kadang mandi 2 hari sekali atau 1 hari sekali begitu. Jadi ketika mandi itu maka berwudu kemudian pakai lagi khuf, ya nggak setiap hari, nggak setiap waktu mandi. Nah, maka oleh karena itu kaki itu kita hendaknya membungkus, harus dibungkus selalu. Ya mungkin kalau jamaah-jamaah di sini yang sudah berpergian ke Eropa, ya nantinya bisa dipraktikkan sunnah-sunnah ini.
Nah, kemudian kalau bagi orang yang safar, orang yang sedang dalam perjalanan, artinya dia tidak menetap di kampung halamannya, itu berlaku 3 hari 3 malam. Jadi berbeda. Bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam dan bagi orang yang safar itu 3 hari 3 malam. Jadi setelah 3 hari mereka boleh melepaskan sejenak, kemudian berwudu kembali, kemudian pakai lagi untuk berlaku 3 hari ke depan. Itu ketentuan khuf. Dan khuf itu yang dibasuh adalah di atasnya. Maka syarat khuf itu ketika setelahnya, maka boleh dibawa ke dalam sholat. Ya, kemudian sholat dengan pakai khuf itu. Dengan syarat khuf tersebut juga tidak terkena najis. Ya, itu syarat yang paling utama. Dijaga jangan sampai terkena najis. Dan juga ketika berwudu, setiap kali berwudu mentajdid wudu, misalnya setelah sholat zuhur kita pakai khuf, kemudian di sholat asar kemudian kita mungkin berhadas kembali, kita mau berwudu lagi. Ketika berwudu lagi, maka ketika giliran membasuh kaki atau mencuci kaki, maka nggak perlu dilepas sepatunya. Jadi cukup diambil sedikit air, hanya digosok di bagian atas. Ya, bagian atas sepatu. Sebelah kanan, kemudian sekali sebelah kanan, sekali dan di sebelah kiri. Sudah selesai. Tidak perlu mencuci kaki sampai basah, tidak perlu. Nah, ini ketentuan pakai khuf. Nah, namun khuf itu juga kriterianya yang pertama harus menutupi mata kaki. Ini kriteria sepatunya. Kemudian yang kedua harus terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Artinya bukan yang terbuat dari bahan berupa jahitan benang atau jahitan daripada ada kainnya gitu ya. Maka itu tidak berlaku. Itu tidak bisa hukumnya begitu. Jadi hukum berlaku bisa membasuh khuf itu bagi sepatu yang kulit. Nah, ya mungkin contohnya salah satunya ini. Nah, ini adalah khuf. Nah, salah satu khuf. Jadi kayak apa? Kayak sepatu yang langsung ngepres kaki kaki kita, kalau kita pakai itu langsung ngepres. Nah, jadi enak, jadinya hangat kalau di saat musim dingin. Mungkin salah ini juga ini bisa dikatakan khuf. Tapi kalau sepatu-sepatu boot yang tidak terbuat dari kulit, maka tidak berlaku hukum mashul khuf ini. Oke. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan khuf itu oleh Raja Najasyi, kemudian mempraktikkan ya sunnahnya, beliau berwudu kemudian hanya membasuh sedikit saja, ngambil air sedikit di sebelah kanan dan sedikit di sebelah kiri, kemudian sholat. Kita lanjutkan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Anil Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain falabisahuma. Maka di dalam riwayat ini dikatakan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan oleh Dihyah. Siapa Dihyah ini? Seorang sahabat Nabi yang bisa dikatakan yang paling ganteng dan paling rapi, paling bersih di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun kalau ingin menjelma menjadi sosok manusia, maka seringnya malaikat Jibril itu menjelma menjadi Dihyah. Nama lengkapnya adalah Dihyah Al-Qalbi. Maka Dihyah ini pernah memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sepatu. Sering dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga tidak hanya sepatu, ternyata di dalam riwayat yang lain disebutkan wajubbatan falabisahuma. Ya. Kemudian bukan hanya sepatu, Dihyah ini juga pernah memberikan jubah. Jubah juga. Falabisahuma, Nabi SAW memakai keduanya. Sepatu dipakai, kemudian baju dipakai. Hatta takharraqa la yadri Nabi SAW adzakiyun huma amla. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hadiah yang diberikan oleh Dihyah itu sampai robek, ya, sampai robek. Hatta takharraqa. Takharraqa itu robek. Itu salah satu sunnah. Begitu yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebuah tuntunan dan sebuah keteladanan bagi kita yang apabila mungkin kita mendapatkan hadiah, diberikan hadiah oleh sahabat kita, yang pertama pakai hadiah itu, tunjukkan di depannya
Supaya apa? Supaya hatinya senang. Supaya orang yang memberikan itu juga senang. Kita lihat Rasulullah bukan hanya memakai, tapi beliau konsisten ketika memakai hadiah tersebut sampai robek. Ketika robek tidak bisa dipakai baru baru dibuang. Itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syiar menampakkan hadiah yang telah diberikan kepada kita itu merupakan suatu kesunahan. Maka kalau kita dapat hadiah, maka tampakkanlah bagi orang yang memberikan hadiah kepada kita sehingga hatinya senang. Itu termasuk ifrahul qalbi, itu termasuk ifrahus sudur, membawakan hawa kesenangan di dalam hati orang lain, dalam hati saudara kita. Wa Abu Ishaq hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Ini dimaksudkan adalah Abu Ishaq yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Abu Ishaq Asy-Syaibani. Baik. Selanjutnya bab tentang na'al. Ada yang sedikit yang perlu diperhatikan bahwasanya begitulah hukum di dalam ajaran agama kita, maka tidak melulu hukum itu sesuai dengan logika. Ya, jadi terkadang hukum yang diturunkan kepada kita terkadang tidak masuk akal. Maka tidak semua hukum itu juga harus berpanutannya kepada akal, tapi hukum itu berpanutannya kepada wahyu. Kata Imam Ali radhiyallahu an, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana dinu bil aqli lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Maksudnya adalah kalau seandainya hukum membasuh khuf tadi ya, kalau ada hukum yang mungkin semuanya berpanutan kepada akal, maka ketika hukum mashul khuf, hukum membasuh sepatu tadi, harusnya tidak dibasuh di atas, tapi dibasuh di bawah. Kan yang kotor di bagian bawah, harusnya yang dibasuh yang di bawah, bukan di atasnya. Maka padahal ketentuan hukum adalah ketika kita berwudu, yang disuruh basuh adalah di atasnya, bukan di bawah telapak kakinya. Yang telapak kaki biarin saja, memang itu tempatnya kotor, maka yang dibasuh di atasnya. Maka yang dikatakan oleh Imam Ali itu, tidak semua hukum itu sesuai dengan logika. Jadi terkadang hukum itu memang harus mengikuti wahyu, bukan logika. Logika yang menyesuaikan kepada hukum Islam. Maka ini termasuk adalah salah satu keistimewaan hukum syariah yang diturunkan terhadap di dalam ajaran Islam. Bab tentang na'al. Kenapa di dalam kitabnya Imam Turmudi ini, Imam Turmudi hanya mengambil 2 hadis tentang sepatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang banyak tentang sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang sandalnya Nabi. Karena itu menunjukkan kesederhanaan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga lebih seringnya pakai sandal, bukan pakai sepatu. Sepatu itu dipakai oleh Nabi ketika melakukan perjalanan mungkin. Dan juga ketika musim dingin. Maka selebihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sederhana dan lebih sering memakai sandal. Bab fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, ini kata Qatadah, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalain. Ya, bahwasanya ditanyakan bagaimana sih sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Anas bin Malik, sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 2 kibal. Kibal itu apa? Ini kibal, ini maksudnya kibal. Kibal itu apa? Kibal itu adalah uh, tali yang mengikat di antara jempol kaki dan juga telunjuk kaki. Itu kibal. Kalau sendal kita yang sekarang biasanya sendal jepit itu cuma 1 kibal. Artinya yang di tengah, yang biasanya kita masukkan antara jempol kaki dan telunjuk kaki itu namanya kibal. Maka sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada 2 kibal. Satu kibalnya lagi di antara jempol dan satu kibalnya lagi di antara jari tengah dan jari manis jari apa namanya, jari manis si kaki. Jadi 2 kibal begini. Nah, itu adalah sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat gambarnya. Nah, ini yang maksud 2 kibal. Jadi ini kibal yang pertama.
Ini ada dua kibal, bagian depannya, kibal di antara jempol kaki dan kaki tengah, dan kibal yang di antara jari tengah dengan jari manisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya dua kibal sendalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti ini. Maka ini adalah replika sendal yang masih tersimpan di dalam Topkapi Place Museum di Istanbul, Turki. Kalau jalan-jalan ke Turki, senang sekali kita bisa melihat peninggalan-peninggalan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, haddatsana Waqi an Sufyan an Khalid Hadza an Abdullah bin Harith an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan musannan syirakuhuma. Nah, ini maksudnya adalah ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendalnya itu dua kibal yang seperti tadi kita lihat gambarnya, musannan syirakuhuma, di antara satu kibal itu ada dua tali, ya. Seperti gambar yang kita lihat ini, di antara satu kibal ada dua tali, maka jumlahnya per sandal, satu sandal sebelah sandal ada empat tali, maka sandal satu lagi ada empat tali, maka semuanya ada 8 tali yang mengikat jari jemari kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kenapa demikian? Mungkin sendal-sendal terdahulu itu ketika dipakai, lebih sering dipakai untuk dalam perjalanan, maka jangan sampai cepat putus. Nah, sendal dulu itu ditempah nggak segampang dengan sendal yang kita pakai sekarang. Sudah pakai mesin dan sebagainya, sekarang sudah jadi. Satu satu sendal mungkin ya satu hari bisa diproduksi ratusan ribu sendal. Kalau sekarang, kalau dulu itu semuanya handmade, ya, semuanya dibuat oleh tangan, udah semuanya ditempah dengan tangannya. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubair, haddatsana Isa bin Tahman, qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'lain jardawain lahuma qibalan. Fahaddatsani Thabitun ba'du an Anas. Ya. Annahuma kanat na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari Isa bin Tahman berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik na'lain jardawain. Ya. Maka pada suatu hari Anas bin Malik, ya, asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selalu menyimpan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika itu Anas mengeluarkan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sendalnya itu jardawain. Jardawain itu sudah apa? Sudah gundul, ya. Sudah mulus. Artinya tidak ada bulu-bulunya lagi. Karena kita tahu sendal-sendal terdahulu itu dibuat dari kulit. Rata-rata dibuat dari kulit. Begitu juga sepatu. Maka bulu-bulunya itu sudah dihilangkan terdahulu. Sudah gundul. Lahuma qibalan. Bisa dikatakan ini dua sendal polos, ya, polos, tidak ada motif bulunya. Tapi orang-orang Arab terdahulu itu suka pakai sendal yang ada bulunya. Itu ya. Jadi sebagian daripada corak sendal-sendal terdahulu itu ada bulunya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pakai sendal yang tidak ada lagi bulunya. Lahuma qibalan. Maka bagi keduanya itu ada kedua kibal. Fahaddatsani Tsabitun ba'du an Anas annahuma kanat na'l Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ketika itu Anas sengaja mengeluarkan sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat dan mengatakan, ini begini loh sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang polos, tidak ada bulunya, maka inilah yang dikatakan sendal Nabi. Ini aku simpan sampai sekarang. Itu ingin diperlihatkan oleh Anas bin Malik kepada di depan para sahabat. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li Ibnu Umar ra'aituka talbasun na'al as-sibtiyah. Maka ini kata Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar mengatakan, aku pernah melihat engkau, dikatakan kepada Ubaid bin Juraid, aku pernah melihat engkau memakai sendal yang dari sibtiyah. Ini sibtiyah ini adalah sendal yang tidak ada bulunya, yang seperti kita bicarakan tadi, yang tidak ada bulunya sudah polos, itu namanya sendal sibtiyah sebutannya. Maka
Kata Ibnu Umar apa? Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'ar. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sendal yang tidak ada lagi bulunya. Ini dikatakan oleh Ibnu Umar. Maksudnya Ubaid bin Jurid mengatakan, aku pernah lihat engkau wahai Abdullah bin Umar, engkau pakai sendal yang tidak ada bulunya. Ya, kata Ibnu Umar. Aku memakai sendal tersebut karena aku melihat Rasulullah pakai sendal yang tidak ada lagi bulunya lagi. Maka aku ingin mencontohi apa yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kenal kalau Abdullah bin Umar ini adalah orang yang sangat ingin menyamakan segala sesuatu dengan Rasulullah. Jangankan ibadahnya, jangankan ibadahnya, pakaian saja bagaimana pakaian Rasulullah itu diperhatikan secara jeli oleh Ibnu Umar. Sehingga Ibnu Umar ingin menyamakan segala sesuatu dengan Rasulullah. Begitu bukti cinta Ibnu Umar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Ibnu Umar ini? Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibnul Khattab. Wa yatawadda fiha fa ana uhibbu an albasaha. Apa kata Ibnu Umar? Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering pakai sendal ini dibawa ke dalam wuduknya. Nah, kalau sendal berbulu, kalau dibawa di dalam wuduknya, maka akan lebih sulit, repot jadinya ya, dan keringnya lama. Maka kalau sudah sendal yang sudah polos, siptiyah ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang pakai sendal siptiyah. Kenapa? Karena bisa dibawa ke dalam solatnya ketika berwudu. Fa'ana uhibbu an albasaha. Maka oleh karena itu, kata Ibnu Umar, aku senang pakai sendal siptiyah yang seperti ini. Baik, ini adalah model. Satu hadis lagi. Oh ya, baik. Dua hadis lagi. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Abdul Razak an Ma'mar an Ibnu Abi Dhi'ib an Salih المولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا. Bahwasanya ada sendal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kibal, sama seperti redaksi hadis yang tadi. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan, Anis Suddi. Qala haddatsani man sami'a Umar bin Hurais yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufain. Bahwasanya ada seorang sahabat, ya, Umar bin Huris, beliau berkata, aku pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dengan memakai dua sendal yang tertambal. Maksufai ini yang tertambal. Maka ini salah satunya juga riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai sendal yang tertambal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh ibunda Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sering menambal sendalnya sendiri. Ini salah satunya sendal ini yang dimaksud adalah sendal yang ditambal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Kalau ada pakaian yang robek, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjahit pakaiannya sendiri. Itu membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang khalifah, seorang imam, seorang nabi, seorang utusan Allah yang sangat mulia, makhluk yang sangat sempurna, uswah keteladanan yang begitu luar biasa. Beliau tampakkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga. Nah, itu subhanallah. Maka kita laki-laki menjadi contoh ini. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan seperti cuci piring, kemudian menyapu lantai, ngepel rumah, dan lain sebagainya, sampai memasak pun jangan sampai kita enggan. Dan jangan sampai kita merasa, wah ini kita sudah disetir kiri, kaum perempuan sudah mendominasi. Enggak, Pak. Jadi ini bisa kita lihat contoh dari bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita bangun bagaimana muasyarah yang begitu ma'ruf, yang begitu romantis, ya. Romantisme Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya salah satunya ditunjukkan dengan sikap-sikap seperti ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya khidmah di depan para umatnya begitu banyak di luar sana, tapi lihat bagaimana mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya sendiri. Ada orang yang mungkin terlihat baik di luar sana, tapi di dalam rumah tangganya itu suka marah-marah kadang. Ini banyak sekali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik lelaki itu yang paling baik
apa namanya, yang paling baik memperlakukan perempuan-perempuannya di rumah. Maksudnya adalah istrinya, ibunya, anak perempuannya itu adalah sebaik-baik lelaki. Ini banyak sekali kasus laki-laki di luar sana dikenal, wah lembut sekali, sabar sekali beliau, tapi di rumahnya suka marah-marah. Ini salah kaprah. Maka lelaki yang paling baik adalah lelaki di mana ditinjau di rumahnya sendiri bagaimana. Nah, ini subhanallah. Maka begitulah mari kita contoh bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermuasyarah, bergaul dengan keluarganya di dalam kehidupan domestik rumah tangganya. Begitu luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apapun yang bisa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sendiri, beliau coba melakukan sendiri tanpa ingin merepoti orang lain. Bahkan itu even istrinya sendiri. Subhanallah. Ada sendal yang robek, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjahitnya sendiri. Ada baju yang robek, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjahitnya sendiri, ditambal sendiri oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kita wahai bapak-bapak, jangan sampai enggan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini saya rasa sangat penting ya. Kalau kita bisa bangun ini, subhanallah. Ini mungkin ya istri-istri juga akan merasakan, wah subhanallah. Jadi jadikan semua niat-niat itu adalah ingin mengikuti bagaimana jejak yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai nanti malu dikatakan oleh teman-temannya, wah ini laki-laki kayaknya disetir oleh sama istrinya ini. Enggak, jangan sampai malu, ya, jangan sampai merasa seperti itu. Rasakanlah bahwa kita ingin niatlah sesuatu yang kita kerjakan, bergaul dengan istri di rumah dan dengan keluarga di rumah, itu niat juga ingin mengikuti jejak bagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini yang dapat kita paparkan terkait dengan dua pembahasan khuf sepatu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada keteladanan yang kita lihat bagaimana sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu banyak dijadikan simbol. Ya, salah satunya seperti ini ya, mungkin dimanapun kita pergi kita akan bisa sering melihat nih. Di majelis-majelis sering melihat simbol seperti ini. Ini simbol apa? Ini sebenarnya simbol terompah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak eh, filosofi-filosofi yang diambil oleh para ulama menjadikan sendal Nabi sebagai simbolik. Biasanya ini simbol orang-orang sufi. Kenapa? Karena ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena ingin mengikuti jejak-jejak sunnah Nabi. Maka dijadikan simbol sendal Nabi. Dan sisi yang lain adalah tabarukan. Tabarukan itu apa? Mengambil keberkahan dari sendalnya Nabi. Kenapa demikian? Ada seorang ulama yang sangat mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga 24 jam pikirannya itu tentang cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang dikatakan? Beliau mengatakan adalah ala ra'si hadzal kaun na'lun Muhammad allat. Bahwasanya di atas semua alam semesta ini sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala alam semesta ini. Fajumi al khalqi tahta zilalih. Maka semua ciptaan yang ada di alam semesta ini, termasuk para malaikat, termasuk malaikat Jibril, itu berada di bawah sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ceritanya ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kata di sebagian riwayat Jibril pernah mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ingin melepas sendalnya. Maka kata Jibril, ya Muhammad, jangan engkau lepas sendalmu, naikkan sandalmu menuju kepada Allah. Ya, artinya ke arasnya Allah, naikkan sandalmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuruti itu karena Jibril ingin melihat bagaimana kemuliaan, keistimewaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sendal itu disuruh lepas, sebagaimana Allah menyuruh lepas sendal Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di Bukit Sinai. Maka di dalam surah Thaha kita tahu bahwasannya Nabi Musa diceritakan di dalam surah Thaha tersebut ketika ingin berdialog dengan Allah di Bukit Sinai, apa kata Allah? Fakhla' na'laika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Nabi Musa,
lepas sandalmu, engkau berada di tempat di palung yang suci, engkau berada di sebuah bukit yang suci, maka lepas sandalmu. Itu hanya di sebuah bukit. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sendalnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu diizinkan oleh Allah. Subhanallah. Sampai malaikat Jibril itu takjub. Wah subhanallah, berarti apa yang ada pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melekat pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya kemuliaan yang tidak diberikan mungkin kepada nabi-nabi yang lain juga. Subhanallah. Nah, ini adalah salah satu sendal yang mungkin sandal itu dijadikan simbolik oleh para ulama kita. Ya, karena ingin bertabarukan daripada sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa katakan sebutir pasir yang melekat saat itu di sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru jauh lebih mulia daripada segala ciptaan alam semesta ini. Subhanallah. Jadi apa saja yang berkenaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ikut mulia. Jadi kalau kita ingin tabarukan dan kita juga sangat-sangat beruntung menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberkahannya Nabi, maka kita menjadi makhluk atau menjadi umat yang lebih diutamakan, yang lebih dimuliakan daripada umat-umat Nabi yang lain. Baik, ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Malam hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kita berdiskusi sejenak sebelum kita lanjutkan sesi talaki. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca buku Michael Hart yang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Betul. Beliau menempatkan Rasulullah sebagai nomor satu. Ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama yang dari agama Nasrani dan Yahudi. Tapi yang saya heran, seorang Nasoro memilih Nabi sebagai panutan ya. Tapi sangat disayangkan umat Islam seperti kehilangan suri tauladan. Mereka lebih banyak mengenal tokoh-tokoh seperti Superman, Batman, atau fantasi lah kalau zaman sekarang mungkin ya. Kemudian dengan paham liberal, kemudian untuk wanita, feminisme dan lain sebagainya, seolah keagungan akhlak Rasulullah itu tersamarkan, bahkan mungkin redup lah seperti itu. Padahal menurut Michael Hart, eh, orang yang paling banyak riwayat hidupnya dibahas, dibaca itu adalah Rasulullah. Yang paling dicintai oleh umat Islam adalah Rasulullah. Dan yang akhlaknya paling banyak ditiru adalah Rasulullah. Bahkan ada ulama menyarankan sebaiknya sirah dan seperti buku yang lebih detail Sama'il ini dijadikan sebagai salah satu kurikulum di sekolah-sekolah gitu. Bagaimana ini pendapatnya Ustadz? Iya, saya juga sepakat itu Pak Ikar. Karena ya anak-anak kita juga sudah apa ya? Sudah tidak lagi galak dengan literasi-literasi eh, yang menceritakan tentang kehidupan Nabi, sehingga sangat disayangkan mereka, apalagi Gen Z sekarang, Gen Alpha itu jadi role modelsnya itu kebanyakan itu apa ya? Ya kebanyakan apalagi di di zaman kita yang canggih sekarang ini banyak eh, visualisasi yang tidak masuk akal terkadang digabung-gabung oleh AI sehingga jadi sosok yang menurut mereka senang melihatnya. Dan juga fans-fans terhadap terhadap artis-artis Korea sebenarnya sangat sayang sekali. Banyak ya wanita-wanita yang berjilbab, apa laki-laki dan segala macam itu kadang ketika melihat sosok artis-artis Korea itu seperti melihat sosok nabi gitu ya. Saya juga heran gitu. Harusnya apa yang digalakkan oleh mereka. Ini yang harusnya juga kita jaga anak-anak kita ya. Ini paling dalam skup yang lebih kecil maka sekarang
mari kita mulai dengan menceritakan, menggalakkan mereka tentang mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak hanya kita ya, kalau orang-orang Barat justru lebih banyak mengkaji tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, banyak sekali. Ya, justru mereka banyak yang menulis tulisan-tulisan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ideologinya mereka nggak masuk ke dalam Islam, yaitu berbicara tentang hidayah, tapi secara personality, secara personal kemanusiaan mereka itu sangat kagum. Ya, seperti misalnya salah contohnya selain Michael Hurt juga ada Thomas Carlyle. Nah, ini seorang kalau nggak salah Skotlandia atau Austria gitu. Dia sampai menulis nama bukunya itu The Hero of Prophet. Itu yang dimaksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya istilahnya beliau Thomas Carlyle ini menulis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya nabi, tapi hero ya, tapi hero. Jadi dia tidak menyamakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang dianggap hero adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dianggap adalah the hero of prophet. Jadi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak penulis-penulis lain yang yang bukan merupakan orientalis ya. Beda halnya seperti orientalis. Kadang orientalis itu memang visi misinya adalah ingin menjatuhkan Islam, sehingga yang dicari adalah sudut pandang kecacatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada orang-orang yang benci, yang menfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah orang-orang orientalis, sarjana-sarjana Barat. Nah, maka kalau kita melihat ada buku-buku dari sarjana barat, itu harus lebih jeli meneliti. Ini buku mengagungkan Nabi atau ingin menjatuhkan Nabi. Banyak tulisan-tulisan ya. Maka harus kita juga sarjana muslim juga harus lebih teliti dalam bidang itu. Maka betul Pak Ibkar, Ustadz Ibkar, saya juga sepakat kalau boleh kita harusnya mengusulkan. Nah, coba dong ada mata kuliah atau bukan mata kuliah, pelajaran khusus tentang sirah Nabi. Ya, ingin mengenalkan dan itu seharusnya juga berjenjang. Jadi setiap kelas bagi anak itu jangan sampai dihilangkan itu. Kita berharap seperti itu. Jadi di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 sehingga mereka kenal betul dengan sosok nabinya. Sehingga yang dijadikan role model oleh mereka ketika mereka dewasa ya sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak berkiblat kemana lagi ke kemana-mana. Nah, maka salah satu yang merupakan kebingungan anak-anak kita sekarang, generasi kita sekarang tuh ya menjadikan role modelsnya orang-orang yang nggak jelas gitu, orang-orang fasik, orang-orang kafir, ya begitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Terima kasih Ustaz Ibkar. Jazakumullah khair. Syukron, Ustaz.